Suarane mlebu rene. Ayo, Pak Mujo kalian anu Mas dengan ini ya. Baca. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana Ibu-ibu kabar pagi ini? Alhamdulillah baik, Pak. Alhamdulillah. Semoga di pertemuan kita yang ke-9 ini kita masih ceria, diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga ke depan kita dapat mengimplementasikan ilmu kita sesuai dengan program sekolah penggerak apa yang diharapkan oleh pemerintah. Kita menjadi pionir pembaru transformasi kurikulum dari 2013 ke kurikulum operasional satuan pendidikan. Baik Ibu-ibu, sebelum kita memulai aktivitas kita pada kegiatan pelatihan kali ini, marilah kita sebagai insan Pancasila, insan beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, terlebih dahulu berdoa menurut keyakinan dan agama kita masing-masing. Berdoa disilakan. Selesai. Terima kasih Ibu-ibu. Baik, sejenak kita meregangkan badan kita. Silakan Ibu-ibu, kita tengokkan kepala kita ke kanan sampai ke hitungan keempat, ke kiri hitungan keempat, ke bawah keempat, dan ke atas keempat. Kita mulai ke kanan dulu. 1, 2, 3, 4. Pindah ke kiri, Ibu-ibu. 1, 2, 3, 4. Kita anggukkan ke bawah. 1, 2, 3, 4. Ke atas. 1, 2, 3, 4. Pandang ke depan. Baik, terima kasih. Untuk kegiatan kali ini, kita memasuki pada sesi penyusunan modul ajar. Pada kegiatan ini, nanti diharapkan para peserta, ibu-ibu, akan mengetahui, memahami konsep dan komponen modul ajar, serta dapat menyusun modul ajar sesuai dengan konsep, komponen, dan prinsip penyusunan modul ajar tersebut. Perlu kita sepakati bersama, pada kegiatan ini ada beberapa hal yang perlu kita pahami, bahwa alhamdulillah ibu-ibu telah sepakat dengan waktu kita, tepat waktu, dan kami berharap juga nanti partisipasinya, sumbang sarannya, keaktifannya dalam menyampaikan pendapat untuk melengkapi apa yang kita bahas bersama. Dari tujuan tersebut, ibu-ibu, diharapkan manfaat dari kegiatan ini, selain kita sharing, saling tukar pikiran, kita juga akan merefleksi, kita akan mengetahui ilmu yang telah kita peroleh pada kurikulum sebelumnya. Dengan transformasi kurikulum baru, ada beberapa istilah perubahan yang merupakan penyempurnaan dari yang sudah ada sebelumnya. Di antaranya yaitu
adanya istilah baru tentang modul ajar. Modul ajar, kalau kita umpamakan dengan pembelajaran yang lalu, itu merupakan hampir sama dengan gabungan silabus, buku ajar, yang merupakan salah satu bentuk perangkat pembelajaran. Pengertian atau konsep sendiri dari modul ajar adalah sejumlah alat atau sarana media, metode, petunjuk dan pedoman yang dirancang secara sistematis dan menarik. Konsep yang perlu kita ketahui dari modul ajar yaitu merupakan implementasi. Ini perlu penekanan, yaitu implementasi dari alur tujuan pembelajaran. Yang dulu kita menyebutnya silabus, untuk mencapai capaian pembelajaran yang telah ditetapkan oleh pemerintah dengan sasaran akhir untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Tidak kalah pentingnya, konsep modul ajar harus disusun dengan menarik dan bermakna sesuai dengan karakter perkembangan dan fase anak didik kita. Selanjutnya, yang kedua, ibu-ibu perlu pahami bersama bahwa selain konsep dari modul ajar mempunyai beberapa komponen. Komponen tersebut diantaranya adalah identitas modul ajar. Ibu-ibu, sebelum masuk pada komponen modul ajar, kita perlu mempunyai pemahaman yang sama. Mengapa tadi modul ajar harus disusun sesuai dengan fase dan perkembangan peserta didik. Nah, mungkin dari sharing pendapat, dari konsep tersebut, kami persilakan Bu Tati untuk menyampaikan pendapatnya, mengapa modul ajar yang kita susun, yang kita buat, karakter atau fase peserta didik perlu kita perhatikan bersama. Kami persilakan Bu Tati untuk menyampaikan pendapatnya selaku yang mengampu untuk rekan-rekan guru nanti pendampingan agar kita lebih sempurna konsep ini. Silakan Bu Tati. Bu Tati, speakernya tolong untuk dinyalakan. Maaf. Saya ulangi, terima kasih Pak Anas. Sudah kedengaran, nggih? Ya, sudah Bu, jelas. Kami terima. Apa yang disampaikan Pak Anas tadi tentang modul ajar, bahwa modul ajar ini disusun harus sesuai dengan fase perkembangan peserta didik. Nah, betul Pak, bahwa modul ajar ini memang harus sesuai dengan fase-fase perkembangan siswa atau peserta didik, yaitu fase A, B, C, D. Kita di jenjang SD ini ada fase A, yaitu kelas 1 sampai kelas 2, fase B kelas 3-4, fase C kelas 5-6. Jadi memang modul ajar ini harus sesuai dengan tingkat dan perkembangan siswa, di mana
kita menyampaikan materi pembelajaran ini supaya selaras dengan kondisi anak. Karena memang fokusnya kita adalah sesuai dengan karakteristik perkembangan dan kondisi siswa. Demikian Pak Anas, mungkin bisa ditambahkan dari yang lain. Terima kasih. Baik sekali, Bu Tati. Aplaus untuk Bu Tati. Nah, sekarang sumbang saran dari Bu Nini, kami persilakan agar kita tahu betul konsep modul ajar yang sebenarnya ditinjau dari fase dan perkembangan peserta didik. Disilakan Bu Nini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sedikit menambah Pak Anas, untuk kaitannya dengan penyusunan modul ajar, tentunya kita tetap memperhatikan kompetensi apa yang akan dicapai, kemudian disesuaikan dengan karakteristik tingkat perkembangan anak, kemudian juga dilihat dari kebutuhan awal Pak, serta tadi betul yang disampaikan oleh Bu Tati, tingkat kelas atau fase. Itu Pak yang bisa saya sampaikan sedikit. Nah, terima kasih Bu Nini. Aplaus juga ya untuk Bu Nini. Tetap semangat, tepuk semangat. Semangat. Oke, Ibu. Terima kasih. Demikian adalah konsep yang perlu kita ketahui, bahwa konsep dasar dari penyusunan modul ajar yang perlu kita pahami yaitu harus sesuai dengan fase dan perkembangan peserta didik. Baik Ibu-Ibu, masuk pada yang kedua yaitu komponen modul ajar. Tadi sudah kami sebutkan sepintas bahwa ada beberapa hal atau komponen dalam modul ajar. Yang pertama adalah identitas modul ajar. Identitas harus ada nama penyusun. Yang kedua, institusi dari penyusun tersebut. Sebagai contoh, misalkan Anas Ma'ruf, SD Negeri 1 Kebonharjo. Dan tidak lupa tahun penyusunan modul tersebut. Misalkan 2021. Berikutnya ada jenjang sekolah. Karena kita berada di sekolah dasar, berarti jenjang sekolahnya sekolah dasar. Berikutnya yaitu kelas. Sebagai contoh, misalkan modul ajar disusun oleh guru kita kelas 1, berarti kelasnya kelas 1. Alokasi waktu, yaitu waktu yang digunakan modul ajar itu untuk beberapa pembelajaran atau mungkin satu pembelajaran. Itu untuk alokasi waktu. Komponen yang kedua yaitu kompetensi awal. Kompetensi awal di sini yang dimaksud adalah pengetahuan dan atau keterampilan yang dimiliki siswa sebelum mempelajari topik tertentu. Nah, tadi di konsep kita sudah mengetahui bahwa fase dan perkembangan peserta didik perlu kita ketahui dulu agar sesuai dengan komponen yang kedua ini, yaitu untuk menganalisis kemampuan awal atau kompetensi awal peserta didik. Selanjutnya yang ketiga, yaitu komponen profil pelajar Pancasila. Nah, ini Ibu-Ibu. Ini merupakan rohnya, inti dari kurikulum yang kita susun saat ini, yaitu kurikulum operasional satuan pembelajaran. Yang terminalnya nanti yaitu terwujudnya profil pelajar Pancasila. Komponen modul ajar ini harus ada saling keterkaitan dan terintegrasi keenam profil tersebut pada seluruh mata pelajaran yang di situ akan tampak pada materi atau isi pelajaran yang kita susun pada
modul ajar tersebut. Ada juga di pedagogiknya, ada di kegiatan proyek, ataupun dalam bentuk asesmen sebagai alat ukur, baik di asesmen diagnostik, formatif, maupun sumatif, agar kita tahu capaian pembelajaran yang dirumuskan tercapai atau tidak, ada implementasi dari 6 profil itu atau tidak. Tetapi perlu diingat bahwa dari keenamnya tidak harus setiap modul ajar harus semuanya ada. Bisa beberapa unsur atau bila memungkinkan seluruhnya bisa tercover atau termuat di situ. Ibu-ibu pasti masih ingat, kita refresh kembali ya, tentang pengetahuan kita, 6 profil pelajar Pancasila. Monggo, silakan dari Bu Nini, indikasi dari profil pelajar Pancasila diantaranya. Di antaranya yang pertama adalah beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan berakhlak mulia. Kemudian yang kedua, berkebinekaan global. Yang ketiga, mandiri, gotong royong, bernalar kritis, dan kreatif. Kira-kira itu ya, Pak? Wah, bagus sekali. Ya. Tidak mengenal usia, ternyata ingatannya masih jos. Ya, ya, nah itu Bu Tati pertama. Ya, wow, tua-tua hebat. Ya. Terima kasih Bu Nini mengingatkan kita semua bahwa 6 profil pelajar Pancasila sebagai tujuan akhir kita, ternyata kita masih ingat di benak kita, masih fresh. Ya. Selanjutnya komponen yang keempat, yaitu sarana dan prasarana. Dari semua kegiatan tentu membutuhkan beberapa fasilitas untuk mempermudah pencapaian suatu tujuan. Dalam modul ajar harus tercantum juga sarana, yaitu alat dan bahan yang digunakan dalam pembelajaran nantinya. Sedangkan prasarana yaitu materi dan sumber bahan ajar yang relevan, yang sesuai dengan apa yang diharapkan pada capaian pembelajaran. Nah, perlu diingat atau dipertimbangkan dalam pemenuhan sarana prasarana tersebut. Di antaranya yaitu kebutuhan peserta didik. Kita harus mengenal karakter masing-masing peserta didik kita dari sisi keterbatasan maupun kelebihannya. Dan yang tidak kalah pentingnya yaitu pemanfaatan teknologi di sekitar kita, keterpenuhan alat-alat penunjang yang terkait dengan teknologi informasi yang kita butuhkan. Diharapkan di situ juga terimplementasi bahwa pemanfaatan teknologi harus digunakan dengan tepat dan bijak, baik oleh rekan-rekan guru kita, standing kita, maupun peserta didik kita. Nah, untuk pemanfaatan teknologi yang terkait dengan peserta didik kita bisa sisipkan, implisitkan pada materi di modul ajar tersebut. Berikutnya yaitu yang kelima dari komponen modul ajar yaitu target peserta didik. Apa yang dimaksud dari target peserta didik? Yaitu mengakomodir semua tipe dan kebutuhan peserta didik. Ibu-ibu masih ingat kebutuhan peserta didik anak-anak kita di sekolah kita yaitu SD umum. Biasanya anak-anak kita kemampuannya pripun ibu-ibu? Bu Tati mungkin? Beda-beda Pak, kemampuannya beragam, berbeda-beda. Ya, Bu Nini?
Kalau sekolah kita, Bu, di SD, Bu, SD umum, Bu Nini. Memiliki kesulitan belajar yang berbeda juga nih Pak. Oh, gitu. Ya, terima kasih Bu Nini dan Bu Tati. Pada umumnya, sekolah kita sekolah untuk anak-anak umum. Tapi tidak menutup kemungkinan kita harus menerima anak inklusi yang berkebutuhan khusus, termasuk disabel. Nah, dari sini komponen modularis harus mengakomodir hal itu. Sehingga penyusunan nanti di materi harus mengakomodir kepentingan, kebutuhan anak-anak kita yang kecerdasannya umum, atau biasa kita sebut reguler, mayoritas anak-anak didik kita, tetapi juga harus mengakomodir peserta didik kita yang mengalami kesulitan atau lambat belajar. Dan tidak kalah pentingnya, mengakomodir juga anak-anak kita yang cerdasnya di atas rata-rata. Ketercapaian target pembelajarannya melebihi rekan-rekan lainnya. Anak-anak ini biasanya mempunyai indikasi punya keterampilan yang lebih, baik dalam kepemimpinan maupun dalam kreativitas serta inovasinya. Kita sebagai pendidik juga harus bisa mengakomodir diantaranya lewat modul ajar yang kita desain tersebut, agar kelebihan mereka bisa kita salurkan, tercover di modul ajar itu. Komponen selanjutnya yang keenam, Ibu-Ibu, yaitu model pembelajarannya. Nah, ini penting didesain pada modul ajar. Ada beberapa model pembelajaran. Dalam situasi normal, kita menggunakan model tatap muka. Jadi kita untuk model tatap muka sudah tidak asing, karena sudah kita laksanakan berulang kali. Dan dalam situasi COVID-19 ini, menginjak tahun kedua, kita menggunakan pembelajaran jarak jauh, baik dalam jaringan maupun luar jaringan, serta blended learning. Ibu-ibu. Nah, ini Ibu-ibu yang perlu kita pahami terkait dengan konsep dan komponen secara umum modul ajar. Kami persilakan untuk refleksi Bu Nini, Bu Tati, untuk kami berikan kesempatan sharingnya atau penekanannya terkait dengan konsep dan komponen umum modul ajar ini. Kami silakan dari Bu Nini dulu. Monggo, Bu Nini. Terima kasih, Pak. Untuk kesempatan ini, yang saya tanyakan adalah secara lengkap komponen-komponen pada modul bahan ajar yang harus kita perhatikan. Apa, Pak? Begitu, Pak. Ya. Bu Tati. Kalau saya, penjelasan Pak Anas sudah cukup jelas, nggih. Hanya penekanan saja, Pak, penguatan saja, nggih, Pak Anas. Ternyata modul ajar ini tidak jauh berbeda dengan RPP, ya Pak Anas, kalau di kurikulum lama. Ya, jadi sebenarnya sekali. kita sudah tidak asing lagi dengan penyusunan modul ajar. Hanya ada istilah-istilah baru, kemudian ada
ada tujuan yang harus kita fokuskan, yaitu tadi profil pelajar Pancasila. Itu sepertinya transformasi dari kurikulum lama ke kurikulum baru ini yang nantinya kita akan laksanakan kaitannya dengan penyusunan RPP dan sekarang modul ajar. Demikian Pak Anas, hanya sedikit penguatan saja, mungkin bisa diterima. Terima kasih Bu Nini, Bu Tati atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Kita jumpa di lain kesempatan. Bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan untuk semua.